Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, menyambung mata kuliah kita hari Jumat lalu tentang teknik pengambilan sampel tanah. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, jadi kalau kemarin bagaimana sih cara-cara kita mengambil sampel tanah? Nah, yang pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan apa saja sih unsur-unsur hara atau apa saja sih yang biasanya dianalisis dalam penentuan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, jadi ketersediaan hara bagi tanaman itu ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah untuk mensuplai hara dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menggunakan unsur hara yang disediakan. Nah, jadi tujuan dari uji tanah adalah untuk mengukur faktor-faktor ini dan menginterpretasikan hasil-hasilnya dalam konteks perlakuan penyembuhan yang mungkin diperlukan. Nah, beberapa faktor yang dapat ditentukan melalui analisis di laboratorium, sedangkan faktor lainnya itu seperti kandungan oksigen udara, lalu oksigen udara yang ada di dalam tanah, lalu suhu tanah dan lainnya itu harus ditentukan di lapangan. Nah, jadi ada beberapa yang harus dibawa ke laboratorium baru diuji, tapi ada juga yang bisa langsung dilakukan pengukuran langsung di lapangan, gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam menyarankan suatu prosedur untuk mengukur ketersediaan unsur hara atau menginterpretasikan hasil-hasil pengukurannya, pengetahuan tentang berbagai reaksi yang berlangsung dan dialami oleh unsur hara dalam tanah itu sangat penting. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini akan dipusatkan pada faktor-faktor yang terlibat dengan suplai hara pada permukaan akar tanaman. Nah, jadi bagaimana ketersediaan unsur hara itu pastinya akan mempengaruhi kandungan tanaman. Karena apa? Tanaman itu sudah seperti kita ketahui bahwa dia menggunakan tanah sebagai media tumbuhnya. Nah, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi konsentrasi larutan tanah. Jadi unsur hara yang larut dalam larutan tanah itu berasal dari beberapa sumber. Seperti yang pertama adanya pelapukan mineral primer. Contohnya kayak pelapukan batu-batuan. Lalu yang kedua adanya dekomposisi bahan organik. Nah, misalnya seperti ini ya, terurainya daun-daunnya sudah membusuk, atau misalnya sayur-sayuran bekas, atau batang-batang batang-batang jagung. Kan kalau jagung itu diambil jagungnya, nah batang-batang itu kan ditumpuk saja ya di atas tanah. Itu fungsinya dia agar ini ya terdekomposisi lagi bahan-bahan organik yang terkandung di dalam batang-batang jagung tadi. Lalu yang ketiga adalah deposisi dari atmosfer. Jadi yang dari kandungan yang ada di dalam atmosfer ini bisa masuk ke dalam tanah, entah itu melalui hujan, atau misalnya dia berikatan dengan tanaman dan metode-metode lainnya. Jadi paling sering itu adalah melalui hujan tadi. Jadi dia berikatan saat hujan turun, maka gas yang terkandung di dalam atmosfer itu juga bisa masuk ke dalam tanah. Lalu yang berikutnya adalah adanya aplikasi pupuk. Nah, jadi aplikasi pupuk ini juga akan menyebabkan bertambahnya ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Lalu air irigasi yang digunakan. Nah, jenis air irigasi juga akan mempengaruhi kandungan unsur hara yang ada dalam tanah. Jadi kalau misalnya air irigasi yang digunakan adalah air irigasi misalnya air irigasi comberan atau bekas mandikan ternak, lalu dijadikan untuk irigasi pertanian. Nah, itu akan mempengaruhi unsur hara yang ada di dalam tanah. Lalu yang berikutnya adalah rembesan air tanah dari tempat lain. Nah, misalnya mungkin ada bekas di sebelah dari pertanian tersebut ada misalnya industri. Nah, buangan dari industri juga akan mempengaruhi kandungan unsur hara yang terkandung di dalam tanah pertanian yang berada di sekitar industri tadi. Nah, ion-ion nitrat dan klorida itu sangat mudah larut dan lazimnya tidak membentuk senyawa yang tidak larut dengan komponen tanah.
Jadi akibatnya nitrat dan klorida yang ditambahkan ke dalam tanah itu akan tetap berbentuk anion dalam larutan tanah sehingga diserap oleh akar tanaman atau jasad renik, tercuci atau mengalami reaksi denitrifikasi nitrat. Nah, jadi kalau dia senyawa ini dalam bentuk ion, nah dia akan begitu mudah ya, akan serta-merta terserap oleh tanaman. Karena dia ini ya, kalau ion itu kan ini ya sudah senyawanya itu reaktif. Berbeda kalau dia dalam bentuk persenyawaan yang stabil, misalnya kayak NaCl atau misalnya NaNO3, itu kan dalam bentuk persenyawaan yang stabil. Nah itu harus terurai dulu, baru dia mudah untuk diserap oleh akar tanaman. Itu maksudnya ya. Nah, anion sulfat dalam tanah-tanah netral dan alkalis itu mempunyai perilaku yang serupa dengan nitrat, tetapi dalam tanah-tanah masam cenderung untuk dijerap oleh koloid tanah. Nah, jadi kebanyakan unsur hara lainnya itu membentuk beberapa tipe senyawa yang kurang melarut dan cenderung mempertahankan konsentrasi kesetimbangan dalam larutan tanah. Nah, jadi dengan demikian kation-kation larut air akan berkesetimbang, mengalami kesetimbangan dengan kation tukar atau seperti kation-kation seperti Cu, seperti Zn yang mempunyai ciri-ciri asam, atau dia bersifat sebagai aseptor elektron atau penerima elektron, dan dapat membentuk kompleks dengan bahan organik tanah. Nah, jadi Cu dan Zn ini bisa mengalami yang namanya kapasitas tukar kation, dia bisa mengalami pertukaran kation dengan senyawa-senyawa kompleks. Nah, itu ya. Lalu yang terakhir adalah ion feri dan Al yang membentuk hidroksida atau oksida hidros yang tidak melarut. Fosfor membentuk senyawa Fe fosfat, Al fosfat, dan Ca fosfat yang tidak melarut. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk ion itu akan sangat mudah terlarut dan sangat mudah diserap atau dijerap oleh akar tanaman. Berbeda kalau dia dalam bentuk persenyawaan, kayak ini ya, kayak Fe fosfat, kayak Al fosfat, dan juga Ca fosfat. Nah, itu akan sukar melarut karena dia dalam bentuk senyawa yang stabil tadi. Dan untuk diserap akar tanaman dalam bentuk persenyawaan ini akan sangat sukar juga. Sukar untuk dijerap. Nah, ini ya contohnya. Jadi kalau dia ini ya seperti ini ya, H+, kation-kation ya, Mg2+, lalu anion seperti NO3-, HCO3-. Nah, ini merupakan anion dan kation yang sangat mudah untuk dijerap atau diserap oleh tanaman, akar-akar tanaman. Karena apa? Karena dia bentuknya adalah dalam bentuk ion dan kation. Jadi kalau semakin tinggi jumlah muatan kationnya, otomatis dia akan semakin asam. Lalu kalau dia semakin banyak anionnya, otomatis dia akan semakin basah. Jadi kalau tanahnya tanah asam, lalu banyak anionnya, itu akan menyebabkan terjadinya ini ya, penetralan pada keasaman tanah tadi. Sama halnya kalau misalnya tanahnya bersifat basah, kalau ternyata di sana banyak banyak kation-kationnya, nah itu akan menyebabkan tanah itu menetral, jadi terjadi penetralan. Nih kemasaman tanah, nah kemasaman itu ditentukan berdasarkan pH-nya. Jadi kondisi pH tanah ini merupakan faktor yang paling penting yang menentukan kelarutan unsur yang cenderung berkesetimbangan dengan fase padatan. Jadi kelarutan oksida-oksida hidros dari Fe dan Al secara langsung itu bergantung pada konsentrasi hidroksil dan menurun kalau pH-nya meningkat. Lalu kation hidrogen itu bersaing secara langsung dengan kation-kation asam lainnya membentuk tapak kompleksi, dan oleh karenanya kelarutan kation kompleks seperti Cu dan Zn akan meningkat dengan menurunnya pH. Nah, konsentrasi kation hidrogen itu menentukan besarnya KTK atau kapasitas tukar kation, tergantung dari muatannya atau dependent charge, dan dengan demikian akan mempengaruhi aktivitas semua kation tukarnya. Jadi pH tanah itu sangat mempengaruhi ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, jadi kelarutan dari Fe fosfat, Al fosfat, dan juga kalsium fosfat itu sangat tergantung pada pH. Oleh karena itu, sama halnya juga dengan ini ya, kelarutan anion molibdat atau MoO4 dan sulfat yang terjerap. Jadi anion molibdat dan sulfat yang terjerap ini dan juga fosfat yang terikat pada Ca, kelarutannya itu akan menurun kalau pH-nya meningkat. Jadi kalau pH-nya itu basah, nah dia senyawa-senyawa ini tadi akan menurun kelarutannya.
Oleh karena itu, pH juga berfungsi untuk mengendalikan kelarutan karbonat dan silikat. Sehingga dia akan mempengaruhi reaksi-reaksi redoks, lalu juga aktivitas diasarenik, dan juga untuk menentukan bentuk-bentuk kimia dari fosfat dan karbonat dalam larutan tanah. Jadi apakah kalau dia misalnya pH-nya rendah, nah otomatis dia akan membentuk kation dan anion. Tapi kalau dia misalnya pH-nya netral, nah itu akan bentuknya adalah persenyawaan yang stabil. Nah, pengasaman dari mineral silikat itu dapat menggeser muatan patahan dari negatif menjadi positif. Jadi beberapa reaksi penting yang terpengaruh oleh pH. Jadi kalau misalnya awalnya dia muatannya negatif, nah setelah berikatan dengan senyawa lain dia akan menjadi netral. Kalau dia stabil, nah kalau dia tidak stabil bisa jadi dia akan berubah menjadi positif. Tergantung dia dengan apa berikatannya. Nah, ini contoh pengaruh pH tanah terhadap ketersediaan hara dalam tanah bagi tanaman. Jadi pita lebar, nih ada yang lebar ya, ada yang lebar, ada yang menyempit. Nah, yang lebar itu menyatakan bentuk hara lebih tersedia, jadi jumlahnya lebih banyak, lalu juga lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Ini pada berbagai. Jadi kalau pada pH ini 6 ya, 6 sampai 8, nah ini jumlahnya banyak. Dibandingkan kalau dia misalnya terlalu asam atau terlalu basah, itu jumlahnya akan sedikit. Sama dengan halnya fosfor, kalau fosfor dia pada pH 6,5 sampai pH 7,5 sampai 8 itu ketersediaannya cukup banyak ya pada pH tersebut dibandingkan kalau dia terlalu asam di bawah, atau maksudnya di bawah 6,5 pH-nya atau di atas 8 pH-nya. Ini sama halnya dengan potasium atau kalium, sulfur, kalsium, magnesium, besi, mangan, boron, copper dan zinc. Nah, jadi ini semua ini ya unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah berbeda-beda ininya ya, berbeda-beda pH idealnya. Jadi disesuaikan lagi dengan ini ya, dengan jenis logamnya dan jenis unsur haranya. Nah, berikutnya adalah penyerapan dan ketersediaan hara itu juga dipengaruhi oleh pH tanah. Jadi kalau misalnya sama yang tadi ya, kalau dia misalnya bersama gini ini, jadi kalau dia ketersediaannya banyak, otomatis juga akan lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Ini merupakan pengaruh kemasaman terhadap beberapa reaksi yang berlangsung dalam tanah. Jadi ada berupa gugus hidroksida, gugus oksida, karbonat kompleks, fosfat, silikat. Lalu ada KTK atau kapasitas tukar kation, lalu muatan pada patahan silikat, lalu sistem redoks dan ion dalam larutan. Nah, jadi pH tanah ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan hara dalam larutan tanah, dan jumlah terbesar dari unsur hara esensial yang tersedia itu pada kisaran pH antara 5,2 sampai 6,5. Nah, di atas dan di bawah kisaran itu sebagian haranya itu sudah terikat kuat oleh partikel tanah dan tidak tersedia bagi tanaman. Contohnya seperti besi atau Fe dan juga mangan atau Mn. Nah, unsur hara ini akan mengalami defisien atau mengalami penurunan atau pengurangan jumlahnya kalau pH tanah itu meningkat di atas 6,5 dan pada kondisi pH lebih dari 8. Nah, sebagian besar unsur mikro itu menjadi defisien, sedangkan Al itu mencapai tingkat toksik. Nah, jadi pada pH di atas 6,5 atau pH lebih dari 8, itu beberapa unsur-unsur hara mikro itu akan mengalami penurunan jumlahnya. Sedangkan kandungan Al itu akan mencapai tingkat toksik atau sangat beracun bagi tanaman. Nah, jadi pH dan dinamika hara, jadi keseimbangan amonia amonium. Jadi dalam larutan tanah, gas amonia itu terlarut. Jadi amonia itu simbolnya adalah NH3.
Nah, ternyata ternyata dia berkesetimbangan dengan kation amonium atau NH4+. Nah, jadi NH4+ ini bisa berubah menjadi NH3 dalam kesetimbangan ini, itu sangat tergantung dari pH-nya. Jadi kalau pada pH rendah, bentuk NH4+ lah yang mendominasi atau yang banyak. Sedangkan pada pH yang tinggi atau sangat basah, itu ada bentuk gas NH3 yang lebih banyak jumlahnya. Jadi kalau pH-nya rendah, amoniumnya yang banyak. Sedangkan kalau pH-nya tinggi, amoniaknya yang banyak. Nah, jadi proporsi antara NH3 dan NH4+ yang idealnya adalah pada pH 9,2. Nah, kalau pada pH 9,2, jadi antara jumlah NH3 dan jumlah dari amonium atau NH4+ itu jumlahnya sama banyak. Jadi pH idealnya adalah 9,2. Khusus untuk amoniak dan juga amonium. Jadi ya. Jadi kesetimbangannya itu pada ya sekitar 9. Nah, ketersediaan fosfat dalam tanah dan kaitannya dengan pH. Jadi ada 3 macam bentuk fosfat di dalam tanah, yaitu fosfat tanah, lalu fosfat bahan organik, dan fosfat larutan tanah. Nah, maksud dari fosfat tanah ini adalah fosfat yang berikatan dengan tanah atau dengan silika. Sedangkan kalau fosfat bahan organik, nah itu berarti fosfatnya berikatan dengan senyawa-senyawa organik. Lalu kalau fosfat larutan tanah, nah dia berarti fosfatnya berikatan dengan larutan yang ada di dalam tanah. Nah, jadi fosfat tanah dan fosfat bahan organik itu tidak tersedia untuk digunakan oleh tanaman. Jadi fosfat tanah itu harus menjalani serangkaian reaksi kimia sebelum dapat memasuki larutan tanah. Dan fosfat bahan organik juga harus dimineralisasi oleh mikroorganisme sebelum menjadi tanaman, sebelum bisa diserap oleh tanaman. Nah, jadi fosfat larutan tanah adalah yang tersedia bagi tanaman, namun pada waktu tertentu kurang dari 1% dari semua fosfat yang di dalam tanah. Jadi akar tanaman itu menyerap fosfat dari larutan tanah dalam bentuk ion ortofosfat atau HPO42- atau bisa juga dalam bentuk H2PO4-. Di dua jenis ini. Jadi dia hanya bisa menyerap akar tanaman itu hanya bisa menyerap kalau unsur hara itu dalam bentuk ion. Nah, yang dalam bentuk ion itu adalah yang terlarut di dalam air atau dalam larutan. Nah, yang ada di tanah itu berarti larutan tanah yang terlarut di dalam tanah. Jadi kalau yang berikatan dengan tanah dan berikatan dengan bahan organik itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, kalau dia berupa fosfat tanah, nah berarti dia harus mengalami serangkaian reaksi, mengalami pemutusan ikatan dan segala macam. Baru dia bisa dalam bentuk ion, baru dia bisa diserap oleh tanaman. Nah, sedangkan kalau dia fosfat yang berikatan dengan bahan organik, nah itu dia harus mengalami proses demineralisasi atau proses penguraian oleh mikroorganisme sebelum dia bisa terserap oleh tanaman. Jadi pengaruh pH terhadap distribusi ion ortofosfat dalam larutan ini dia. Jadi di sini dia mengalami pemutusan ikatan. Jadi pada kelipatan pH 2, lalu juga pada pH 7, pada pH 12. Kalau pada pH 2, nah berarti yang terbentuk adalah H3PO4 radikal. Lalu pada pH sekitar 7, pada pH 7, maka yang terbentuk adalah ion H2PO4-. Lalu pada pH 12, yang terbentuk adalah HPO42-. Jadi secara umum hubungan antara pH tanah dengan ketersediaan fosfat di dalam tanah itu dibuat berdasarkan spesies senyawa fosfat pada berbagai nilai pH. Jadi pada tanah dengan pH tinggi, kebanyakan fosfat itu dalam bentuk senyawa kalsium, jadi berikatan dengan kalsium. Nah, pada tanah dengan pH rendah, senyawa fosfat itu akan bersenyawa dengan besi dan juga aluminium menjadi senyawa Fe dan senyawa Al. Nah, ketersediaan fosfat yang maksimum itu terjadi pada kondisi pH 6,5 sampai 7. Ya.
Nih, jadi spesies dari fosfat dalam tanah itu tergantung pada pH tanah. Ya, jadi di sini kalau pada ini terjadi fiksasi kimia oleh larutan besi, Al dan juga mangan dari 0 sampai 5,5 pH-nya. Lalu terjadi fiksasi oleh OH- atau hidros oksida hidrogen oleh besi, aluminium dan juga mangan. Ini pada wilayah ini yang abu-abu. Nah, pada wilayah yang putih ini itu ada reaksi dengan mineral silikat. Mineral silikat ini adalah kandungan utama dari tanah. Nah, sedangkan yang agak hampir warna hitam atau abu tua ini merupakan relatif available fosfat atau ketersediaan fosfat yang standarnya. Lalu yang abu-abu yang agak cerah sedikit, nah itu merupakan fiksasi paling umum dari terbentuknya kalsium fosfat. Nah, ini kelarutan Al atau aluminium itu dapat menurun dengan drastis dengan meningkatnya pH tanah, dan konsentrasi aluminium anorganik dalam larutan tanah juga dipengaruhi oleh adanya anion organik dan juga anorganik. Jadi pH tanah itu mempengaruhi kelarutan aluminium, dan spesiasi aluminium dalam larutan tanah juga akan berubah seiring dengan perubahan pH. Jadi pada kondisi pH-nya sama dengan 4 atau dalam kondisi asam, sebagian besar aluminium anorganik itu berbentuk aluminium 3+ atau dalam bentuk kation. Nah, spesies ini akan menurun dengan meningkatnya pH, sedangkan aktivitas spesies aluminium hidroksi atau dalam bentuk AlOH2+ atau AlOH2 kali plus itu akan mengalami peningkatan. Nah, pada kondisi pH alkalis ini berarti pada pH basah, yaitu di atas 7. Nah, ini ion-ion aluminat seperti AlOH4-, AlOH52- itu akan masuk ke dalam larutan, tetapi tidak toksik bagi akar tanaman. Jadi pada pH pada pH yang basah, nah itu yang terbanyak terbentuk itu adalah anion. Sedangkan kalau pH-nya asam, yang banyak terbentuk adalah kation-kation. Nah, jadi Al ini terlarut dalam larutan tanah itu sangat berpengaruh cepat terhadap pertumbuhan akar tanaman. Dampaknya sering tampak sudah kelihatan dalam waktu 2 hari. Jadi Al ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tapi kalau berlebihan juga dia akan bersifat toksik. Kalau kekurangan dia akan menyebabkan tanaman menjadi kekurangan unsur hara. Nah, ini serba salah nih Al nih. Terlalu banyak juga salah, terlalu sedikit juga salah. Dia dibutuhkan oleh tanaman, tapi dengan kadar tertentu saja, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, ini merupakan larutan. Ini Al di dalam larutan. Lalu ini persentase spesies dari Al-nya. Jadi kalau pH-nya 5 itu sangat tinggi ya, jumlah Al bisa mencapai 100 mikrometer kandungan Al di dalam larutan tanah. Nah, semakin meningkat pH-nya, maka dia akan mengalami penurunan, bahkan penurunan drastis pada pH 5,5. Berbeda kalau persentase dari pembentukan jenis Al-nya. Jadi kalau pada pH 4 sampai ke pH 6, nah itu yang terutama pada pH 4 itu yang paling banyak adalah Al3+ yang terbentuk jenisnya. Sedangkan pada pH yang 5 yang paling banyak terbentuk adalah jenis AlOH2+. Nah, kalau untuk AlOH2 kali plus, nah itu paling banyaknya terbentuk pada pH 6. Ya. Nah, ini ada lagi potensial redox atau EH. Nah, jadi
faktor lain yang sangat penting, jadi selain dari pH tanah tadi, faktor yang paling penting adalah potensial redox. Nah, faktor lain yang sangat penting dalam menentukan konsentrasi hara dalam larutan tanah adalah potensial redox. Nah, faktor ini berhubungan dengan keadaan aerasi tanah yang selanjutnya sangat tergantung pada laju respirasi jasad renik dan laju difusi oksigen. Nah, apa sih itu keadaan aerasi? Nah, keadaan aerasi artinya adalah keadaan yang mengandung oksigen cukup tinggi. Jadi ada di dalam tanah itu ada kandungan oksigen yang cukup tinggi. Nah, hal ini akan mempengaruhi atau akan sangat tergantung pada laju respirasi jasad renik. Nah, jadi di dalam tanah itu kan ada banyak jasad renik ya, entah itu tumbuh-tumbuhannya sudah membusuk atau hewan-hewan tanah yang sudah mati. Nah, itu akan terjadi dekomposisi pada pada daun-daun yang membusuk dan juga pada hewan-hewan tanah yang sudah mati tadi. Nah, itu akan menghasilkan gas pada dekomposisinya itu. Nah, gas itulah yang juga akan menyebabkan keadaan aerasi tanah ini akan meningkat. Jadi ia akan mempengaruhi kelarutan unsur hara mineral yang mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi atau valensi. Unsur-unsur ini seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, besi, mangan, dan juga tembaga. Nah, kandungan air yang mendekati atau melebihi kondisi kejenuhan itu merupakan sebab paling utama dari buruknya aerasi karena kecepatan difusi oksigen melalui pori yang terisi air itu jauh lebih lambat daripada pori yang berisi udara. Jadi kalau dia ada udaranya, kalau ada udara otomatis tanahnya itu tidak memadat, itu ya maksudnya ya, tidak padat pepat gitu tanahnya. Jadi adanya kayak tanah gembur. Nah, tanah gembur itu kan karena adanya ini ya, masih adanya aerasi yang cukup tinggi. Nah, dia tanah itu masih agak gembur gitu, tidak terlalu padat. Nah, ini akan menyebabkan kandungan air itu akan mudah terdeteksi di dalam tanah. Berbeda kalau dia kandungan aerasinya itu sangat rendah atau bahkan tidak ada. Nah, itu akan menyebabkan tanah itu akan sangat padat. Nah, ini juga akan memberikan pengaruh yang buruk bukan hanya pada tanaman tetapi juga pada hewan-hewan tanah seperti cacing, undur-undur, hewan-hewan yang hidup di dalam tanah. Nah, itu akan sangat mempengaruhi mereka. Karena apa? Kalau tanahnya terlalu padat pepat, nah ruang gerak mereka tidak leluasa lagi, akan sulit untuk bergerak terutama bagi cacing tanah. Nah, ini bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk oksidasi. Nah, kayak misalnya di awalnya O2, dia akan teroksidasi dan membentuk jadi ion berupa 2O-. Lalu NO3- itu bisa bentuknya NO2-, N2O, amonium, N2. Lalu mangan oksida itu bisa berubah menjadi mangan 2+ atau kation mangan. Lalu Fe2O3 itu akan berubah bentuk menjadi Fe2+, SO4 2- akan berubah menjadi S2-, CO2 itu akan berubah menjadi CH4. Nah, ini merupakan banyaknya reaksi-reaksi redoks yang ada di dalam tanah. Nah, diagram dari potensial redoks dan pH. Jadi diagram stabilitas, potensial redoks, dan juga pH untuk berbagai spesies oksida besi dan hidroksida besi itu merupakan contoh yang bagus. Nah, diagram ini dapat digunakan untuk memprediksi spesies besi apa yang direduksi atau yang dioksidasi. Nah, reduksi atau oksidasi itu memang dapat terjadi di luar batas-batas ini, tetapi hanya mungkin kalau dimediasi oleh organisme yang menggunakan energi metabolik. Nah, ini lebih ke tentang penguraian yang terjadi di dalam tanah. Jadi ini secara intisarinya saja lah ya, Jadi ini beberapa reaksi redoks yang banyak terjadi di dalam tanah. Jadi ada pembentukan N2 atau gas nitrogen dari nitrat NO3-, ion nitrat ya. Ini menghasilkan potensial redoks sebesar 968 milivolt. Lalu kalau O2
Ini untuk pembentukan H2O ya, pembentukan air di dalam tanah. Nah, itu potensial reduksinya sebanyak 815 milivolt. Hingga ke pembentukan gas hidrogen atau H2 di dalam tanah. Itu pembentukan jumlah potensial reduksi itu sebanyak negatif 414 milivolt. Nah, tadi ada ini ya, sudah ada potensial redoks, ada pH tanah. Nah, yang ketiga adalah muatan permukaan dan pertukaran kation atau KTK. Nah, jadi partikel kulit tanah seperti mineral liat, aluminosilikat atau tanah liat ya, maksudnya ini tanah liat atau tanah lempung. Nah, ini mempunyai muatan negatif di permukaannya. Nah, muatan negatif inilah yang mampu menahan kation. Kation ini adalah ion-ion yang bermuatan positif kayak Ca2+, Na+, K+. Nah, itu merupakan contoh-contoh kation yang dalam bentuk kation tukar. Jadi dia bisa ini ya, muatan negatif yang ada di permukaan tanah liat tadi itu bisa bertukar kation dengan ion-ion bermuatan positif tadi. Nah, besarnya muatan negatif ini selanjutnya dapat dinyatakan dengan nilai KTK tanah atau kapasitas tukar kation tanah. Nah, jadi biasanya tanah-tanah liat itu mempunyai nilai KTK lebih besar dibandingkan tanah-tanah pasir. Kenapa? Karena tadi ya, kalau di tanah liat atau tanah lempung, itu muatan di sepanjang dia di permukaan dari tanah liat itu banyak mengandung muatan negatif. Makanya dia sangat mudah untuk mengalami tukar kation dengan ini ya, dengan ion-ion yang bernilai positif. Berbeda halnya dengan tanah-tanah pasir. Kalau tanah pasir ini dia bentuknya stabil, dia banyak silikat. Nah, kalau silikat itu dia sukar larut, lalu juga sukar untuk berikatan. Kenapa? Dia bentuknya memang sudah sangat stabil. Jadi tidak bisa atau sangat sukar untuk mengalami kapasitas tukar kation tadi. Ini jadi bentuknya nih ya, ini muatan negatif yang ada di permukaan ya, di permukaan tanah liat ini dia. Nah, permukaan negatif, kalau negatif dia akan cenderung untuk menyukai untuk berikatan dengan ion-ion bermuatan positif kayak Ca2+, Na+, K+, ya, lebih suka dia untuk berikatan dengan ion-ion ini tadi, ion-ion yang positif tadi. Nah, jadi KTK tanah ini merupakan ukuran banyaknya titik-titik pada permukaan partikel tanah yang dapat menahan kation dengan ikatan elektrostatika. Nah, apa sih maksud dari ikatan elektrostatika? Nah, ini tadi ya, muatan negatif berikatan dengan muatan positif. Nah, muatan itu adalah mengandung elektron. Nah, itu makanya dikatakan sebagai ikatan elektrostatika. Nah, kation-kation yang ditahan secara elektrostatika ini dapat dengan mudah ditukar oleh kation lain yang ada di dalam larutan tanah sehingga mudah untuk diserap oleh akar tanaman. Jadi kalau misalnya gini ya, di tanah lempung itu, di tanah liat itu dia sudah mengikat ini ya, misalnya mengikat Ca2+ misal. Nah, kalau misalnya ada unsur lain yang ukurannya lebih besar ya, yang ukuran masanya lebih besar, nah itu akan lebih mudah lebih mudah digantikan dengan yang lain ya, lebih mudah tergantikan atau tersubstitusi dengan kation yang lain, itu maksudnya. Nah, ini contoh penjerapan kation-kation di permukaan tanah lempung atau tanah liat. Nah, ini dia awalnya berikatan dengan Ca2+. Lalu ada H3O+. Nah, dia akan terjadi pertukaran kation. Jadi yang Ca2+-nya akan dilepas. Nah, yang akan diikat adalah H3O+-nya. Nah, jadi Ca2+ yang sudah dilepas oleh tanah liat ini akan dengan mudah diserap oleh tanaman. Hari ini saya sudah bertemu dengan dua teman saya, yang ada Indra Brupan dan Cinta Oke, jadi kalau untuk ini ya, kalau untuk
potensial redox, nah itu akan lebih mudah untuk diukur atau ditentukan berdasarkan daya hantar listrik pada tanah. Jadi nanti untuk praktikum itu ada 3, ada tentang pH tanah, tentang suhu tanah, dan juga tentang DHL atau daya hantar listrik tanah. Nah untuk KTK tanah praktikumnya insya Allah Jumat depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini mohon maaf saya tidak ada. Saya tidak ada headset. Kalau misalnya mau bertanya di chat silakan diketikkan di chat. Kalau ngomong takutnya nggak kedengeran sama saya. Headset saya sedang rusak juga. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di chat. Sembari mana tahu ada yang mau mengetikkan pertanyaannya sambil absen ya, yang bagi belum sempat absen. Untuk absensi di praktikum akan saya sesuaikan dengan yang mengikuti kuliah Leveling ini ya. Kalau tiba-tiba nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum mengerti, nanti boleh ditanyakan di LMS juga bisa. Insya Allah nanti sesekali ada kok saya cek, kalau ada pertanyaan pasti saya jawab. Itu ceritanya gimana sih? Aku bisa akhirnya ketemu di mana di acara itu? Kemarin tuh dia posting YouTubeku. Saya masih ada satu materi lagi ya. Nanti kalau habis waktunya silakan masuk lagi ke link yang sama. Serius gimana? Maksudnya gini, siapa nih cewek gitu? Enggak, kan waktu itu usaha aja. Iya kan boleh. Kok mirip ya? Mudah-mudahan terjodoh. Dan coba jadian, coba habis kan? Mirip banget sih kan ya? Kalau kayak gitu. Kamu jodoh benar jodoh. Saya jomblo.